Halo semuanya, kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Blue Streak. Lokasi syuting film ini terletak di Sony Pictures Studio di Culver City, California. Sekelompok pencuri sedang melakukan aksinya di sebuah gedung, target pencuriannya adalah sebuah berlian senilai $17 juta. Miles bersama teman baiknya Eddie akan masuk ke dalam untuk mengeksekusi rencana pencurian. Rekannya Dick sebagai juru sadap CCTV di gedung itu dan Tuley menunggu di mobil, tugasnya sebagai driver untuk mereka. Miles dan Eddie masuk lewat saluran udara berbarengan dengan dimatikannya kamera pengintai di lorong tempat berlian itu disimpan. Karena kamera CCTV di lorong itu rusak, salah satu security kemudian memeriksanya. Miles menyadap pintu tempat berlian itu disimpan. Miles berhasil membuka pintu ruangan berlian itu dan beberapa detik kemudian security datang dan CCTV di lorong itu dinormalkan kembali oleh Dick. Security itu tidak menemukan apapun di sana. Miles yang mendapat arahan semuanya aman, beraksi untuk membobol brankas tempat berlian itu berada. Tuley yang bidah di mobil mulai panik karena ada mobil polisi yang parkir di belakangnya. Eddie kemudian lebih dulu naik ke atas, meninggalkan Miles yang dengan mudah membobol brankas itu. Eddie yang sampai di atas duluan, ditembak oleh Dick yang serakah. Eddie kemudian jatuh dan menimpa mobil polisi yang tepat berada di belakang Tuley. Tuley yang panik melarikan diri dari tempat itu. Polisi kemudian berdatangan. Security juga mengecek ke lokasi berlian itu disimpan dan mendapati Miles di sana. Dengan cepat, Miles membakar pemicu pemadam kebakaran dan menerobos security itu melalui pintu kaca. Miles berhasil sampai ke atas, dan bertemu Dick yang ingin merebut berlian darinya. Dick berhasil merebut berlian dari Miles dan pergi menggunakan tali ke seberang bangunan. Ternyata yang diambil Dick bukan berlian. Miles yang terkepung polisi mengikuti jejak Dick ke seberang bangunan. Di tengah jalan, Miles berhenti akibat ancaman Dick yang ingin menembaknya. Miles terpaksa memotong tali itu dan terbentur dengan keras di bangunan yang belum jadi itu. Dick yang mencari Miles, tidak menemukannya, ia lalu pergi melarikan diri, sementara Miles berada di ventilasi udara, bersembunyi dari kejaran polisi. Miles tidak mau jika ia tertangkap dengan berliannya, kemudian memutuskan menyembunyikan berlian itu di ventilasi udara, dan akan mengambilnya jika situasi sudah aman. Saat ingin kabur, sungguh sial baginya, di depannya ada Doggy yang menggonggonginya. Bukannya lari, ia malah menanyakan pintu keluar kepada si Doggy. Tak lama kemudian, Miles ditangkap oleh polisi. Ia sempat membela diri bahwa ia tukang bangunan di sana, tapi polisi tidak semudah itu percaya dengan alasan konyolnya. Tak lupa Miles melihat, menanda dan mengingat lantai tempat ia menaruh berlian itu. Miles yang melihat mayat Eddie di atas mobil polisi, merasa sedih akan kematian sahabat terbaiknya itu. 2 tahun kemudian Miles akhirnya berhasil bebas dari penjara. Dengan girangnya ia menyambut kebebasannya itu. Tujuan pertamanya adalah ke rumah pacar tercintanya. Awalnya Miles sangat kaget, setelah ditinggal 2 tahun kenapa pacarnya bongsor seperti ikan buntal, tapi itu tidak apa-apa, ia tetap mencintainya, dan ternyata, perempuan yang dikira pacarnya itu adalah sepupu pacarnya. Pacarnya sendiri masih langsing seperti gitar Spanyol. Miles mengungkapkan rasa kangennya selama 2 tahun tak bertemu. Rayuan gombal Miles langsung disambut dengan bantingan pintu. Pacarnya mengatakan tidak ingin melihat seorang pencuri di rumahnya. Meski Miles mengatakan sudah insyaf, tetapi pacarnya tetap tidak ingin memiliki seorang pacar perampok. Dan pada akhirnya Miles harus rela menjomblo lagi. Tak mau bersedih, Miles mendatangi lokasi tempat ia menaruh berlian 2 tahun yang lalu, yang ternyata bangunan itu menjadi kantor polisi di kota itu. Miles berharap dirinya salah lihat, ia sampai bertanya kepada wanita itu, dan memang bangunan itu adalah kantor polisi, jawab wanita tua itu. Ia pun masuk ke dalam, dan melihat pengantar makanan datang ke sana. Esok harinya, ia melakukan penyamaran sebagai pengantar pizza yang kocak. Dari penyamarannya itu ia berhasil mendapatkan kartu ID salah satu petugas di sana. Dengan kartu identitas itu, Miles akan membuat identitas palsu sebagai detektif pindahan, yang dibantu oleh temannya yang akan menyiapkan semua berkas-berkas palsunya. Setelah semua dokumen palsunya beres, ia dengan percaya dirinya masuk ke dalam gedung, dan berbaur dengan polisi lainnya. Tujuan pertama Miles adalah mencari ventilasi udara. Ia pun ke toilet wanita dan memulai aksinya. Di tengah aksinya tiba-tiba ada yang datang. Miles yang panik menendang pintu toilet yang mengenai seseorang yang ternyata penjahat yang ingin melarikan diri. Akhirnya polisi pun kemudian berdatangan. Miles kemudian akting layaknya ia polisi sungguhan. Saat ditanya kenapa lubang ventilasinya terbuka, Miles menjawab, ia tadi memergoki penjahat itu yang ingin melarikan diri dari ventilasi itu. Miles kemudian memperkenalkan dirinya sebagai detektif Malun yang baru pindah hari ini.
Ia kemudian dipasangkan dengan seorang detektif yang bernama Keirisen sebagai petugas lapangan. Baru saja sampai, ia sudah harus mengurus kasus pencurian bersama Keirisen. Dengan terpaksa ia melakukan tugasnya itu. Sampai di lokasi kejadian, pemilik toko marah karena keterlambatan mereka datang. Pencuri telah mengobrak-abrik tokonya dan mencuri beberapa pelek mobil yang bagus dari toko itu. Dengan pengalamannya mencuri, Miles dengan mudah mengungkap kejahatan yang ada di toko itu, yang ternyata pelakunya adalah pemilik toko itu sendiri, yang telah membuat laporan palsu. Miles senang bisa menyelesaikan masalah pada hari pertamanya kerja. Kali ini si pemilik toko tidak ditahan. Miles mengancam pemilik toko itu jika ia melakukan hal ini lagi. Ia memastikan sol sepatunya yang bertuliskan snack akan menempel di bokong orang gendut itu secara permanen, jika ia mengulangi laporan palsunya lagi. Saat sedang menyetir ugal-ugalan, Miles dan rekannya Carlson melihat ada sebuah kecelakaan lalu lintas, mereka kemudian berhenti. Miles enggan membantu Carlson menangani kecelakaan itu, ia lebih memilih masuk ke toko untuk membeli makanan. Dan terjadilah perampokan di toko itu. Perampok itu mendapat perlawanan dari si penjaga toko. Miles yang ada di sana cuek bebek sambil menikmati cemilannya. Sampai akhirnya detektif Carlson memanggilnya, barulah ia bertindak, yang ternyata penjahat itu adalah temannya Tulei. Miles berusaha menyelamatkan temannya dengan bahasa isyarat yang membuat Tulei kebingungan. Tulei terjebak di jalan buntu, dan sudah terkepung polisi, khawatir temannya mati konyol di sana. Miles dengan gagah mendekati Tulei, sambil berbisik-bisik mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tulei pun diminta untuk menyerahkan diri, yang nantinya Miles akan membayar Tulei $20.000 untuk Tulei. Semalaman di penjara, Tulei pun sepakat dengan tawaran Miles. Miles pun menangkap Tulei dengan sedikit bergaya. Berkat prestasi Miles, Miles kemudian ditunjuk sebagai kepala pimpinan yang baru di divisi pencurian. Ya, meski agak sedikit bingung, Miles mengiyakannya saja. Akhirnya Miles mendapatkan kesempatan memeriksa ventilasi udara. Saat ia sedang memeriksa ventilasi udara, ia melihat Kapten Peneli sedang koli di ruangannya. Hal itu membuat Miles jijik bersalaman dengan Kapten Peneli. Miles tidak menemukan berliannya, hanya isolasinya saja. Miles kemudian mendapatkan surat yang katanya dari rekannya dulu. Ia sadar, pesan itu dikirim oleh Dick. Rekan merampoknya dulu, yang menginginkan berliannya. Miles kemudian buru-buru mencari berlian di ventilasi yang ada di atas meja kerjanya, dan ia menemukannya, tepat di atas ruangan barang bukti, dan kemudian detektif Keirisen tiba-tiba mendatanginya. Keirisen mengatakan, ia sudah berusaha mencari nama Malun dan nomor lencananya, tapi tidak menemukannya. Takut rahasianya terbongkar, Miles mengatakan itu sesuatu yang tak penting kepada Keirisen. Miles mengatakan kantor polisi ini penuh dengan koruptor, dan ia ditugaskan sebagai mata-mata di kantor polisi ini. Carlson merasa panik, sekaligus tidak percaya bahwa tempatnya bekerja adalah sarang koruptor. Namun Miles berhasil meyakinkan Carlson bahwa tugasnya di sini adalah untuk menyelidiki kasus korupsi yang menjerat para anggota polisi di kantornya. Keirisen langsung percaya saja dengan omongan Miles. Saat ingin melanjutkan pencarian berliannya di ruangan barang bukti, Miles mendapatkan tugas ke bandara, karena ada kasus pencurian barang-barang museum di bandara. Saat sampai di bandara, Miles dan polisi yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. FBI terlebih dahulu sampai di sana, dan kasus itu diurus oleh FBI. Di perjalanan pulang, Miles mengatakan para pencuri sedang tidak ingin mengincar benda kuno. Barang kuno itu hanyalah sebagai umpan. Mereka sedang menyelundupkan narkoba. Selanjutnya truk bea cukai yang ada huruf B-nya, akan masuk ke gedung bea cukai, lalu membawa narkoba itu pergi. Dan penyelundupan itu pun selesai dan berhasil, tutur Miles dengan gayanya yang meyakinkan. Miles memang lihai. Ini berkat pengalaman Miles menjadi seorang pencuri ternyata ada gunanya. Kemudian dicarilah truk berinisial B di atasnya, dari atas pesawat, dan akhirnya ketemu juga. Di lampu merah, truk itu kemudian digerebek. Satu orang penjahat mencoba melarikan diri, kemudian dikejar oleh Miles, dan berhasil menangkapnya. Miles dianggap detektif yang hebat, karena berhasil memecahkan kasus narkoba yang tidak bisa dipecahkan oleh FBI sekalipun. Setelah menginterogasi tahanan pembawa narkoba, akhirnya Miles berhasil menemukan berliannya, yang sudah lama ia cari-cari. Namun rasa senang dan bahagia Miles tidak bertahan lama. Kaget karena Kapten Rizzo memanggilnya, ia pun menjatuhkan berlian itu di antara tumpukan barang bukti narkoba itu. Berita buruknya adalah, barang bukti narkoba itu akan dibawa oleh FBI. Miles panik, karena berliannya ada di dalam. Tak mau usahanya mendapatkan berlian itu gagal begitu saja, Miles mengajukan idenya, kenapa tidak menggunakan narkoba itu sebagai umpan untuk menangkap Lafler. Operasi penangkapan itu dinamakan Operasi Sting.
Merasa idenya bagus, FBI menyetujui ide Miles. Dan waktu mereka hanya 3 jam untuk sampai ke Lafler yang ada di San Diego. Dan yang ditunjuk untuk mengantarkan barang itu, adalah Miles. Dan FBI akan mengurus pasukan untuk menangkap Lafler. Sebelum pergi menjalankan misi, Miles tak lupa membebaskan temannya Tuley, secara diam-diam. Tentu saja Tuley tidak lupa dengan uang yang dijanjikan Miles. Miles pun menyanggupinya dengan mengatakan akan memberikannya besok. Misi penyergapan pun dilakukan Miles bersama dengan orang suruhan Lafler, yang tertangkap membawa truk berisi narkoba, dengan diikuti Dick dari belakang secara diam-diam. Setelah sampai, Miles turun dari truknya dan mulai mencari berlian yang ada di tumpukan narkoba itu. Dan datanglah Tuley yang meminta bagian uang, yang dijanjikan oleh Miles. Tak lama berselang, datanglah Dick dengan senjatanya, meminta berlian itu diberikan kepadanya. Dan tiba-tiba, truk mereka diangkat menuju ke tempat Lafler berada. Miles memang ahli berbaur, ia dengan mudah mengelabui Lafler. Sementara itu Kapten Rizzo yang mengawasinya menganggap itu adalah sebuah rencana. Jadi, mereka belum mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Miles yang dituduh polisi, kemudian diperintahkan menembak Dick. Tanpa ragu Miles menembak tangan Dick, kemudian Miles disuruh menembak mati Dick, untuk membuktikan bahwa dirinya bukan polisi. Miles ragu-ragu, dan datanglah para FBI, dan polisi menangkap gembong narkoba Lafler. Sementara, Miles mengejar Dick yang membawa truk kabur dengan berliannya. Sampai ke perbatasan Amerika-Meksiko, Miles terjatuh dari truk karena menghindari ledakan. FBI tidak berani menyeberang sampai Meksiko. Demi berliannya, Miles mengajar Dick sampai ke Meksiko. Truk yang dikemudikan Dick, kemudian terguling menabrak mobil Mel. Saling todong senjata terjadi, polisi Meksiko pun mulai terlihat. Miles bernegosiasi dengan Dick, Miles akan membaginya jika ia menyerahkan berlian itu padanya, dan Miles mengatakan lebih enak penjara di Amerika daripada di Meksiko. Kata-kata Miles membuat Dick takut, ia pun menyerah dan saat Dick lengah, Miles menghajar Dick, lalu memborgolnya di truk. Tak lupa ia mengambil berliannya. Dick yang merasa dikhianati oleh Miles, mencoba menembaknya, namun lebih cepat, Miles melayangkan tembakan, yang mengenai dada Dick. Miles kembali ke sisi perbatasan, di mana para FBI menuntut tindakannya. Terlebih lagi identitasnya tidak terdaftar. Tak kehabisan akal, Miles ngeles mengatakan ia seorang perwira di Meksiko yang sedang menyamar. Miles pun pergi menuju ke perbatasan Meksiko, dan dikejar oleh Detektif Carlson dan Kapten Rizzo. Meskipun mereka tahu Miles penjahat, tetapi mereka membebaskannya. Mungkin lain waktu, dan di lain tempat mereka akan menangkap Miles. Dan film ini pun selesai, dengan kegembiraan Miles, berlari menuju Meksiko dengan berliannya. Oke teman-teman semuanya, sekian alur cerita film lawas ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya, untuk membuat saya semangat lagi, membahas alur cerita film yang lain. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.